dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang aula SMA Negeri 1 Cibinong Kabupaten Bogor. Sholawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tetap tercurah kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Cibinong Kabupaten Bogor, Ibu Dr. Andra Haji Ayu Supartini, yang kami hormati para wakil kepala sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha. Alhamdulillahirobbilalamin, Bapak dan Ibu, pada hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Yopi, yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita semuanya. Demi kelancaran acara pada hari ini, marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah penyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian dimohon untuk berdiri. Duduk kembali. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru serta Pak Yopi sebagai guru yang akan memberikan praktik baik kepada kita semuanya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran pada sore hari ini. Alhamdulillah kita semua sudah selesai mengajar sampai jam 14 ini dan anak-anak kita sedang mengembangkan diri melalui ekskul di sekolah SMA Negeri 1 Cibinong, di mana waktu luang yang ada pada guru setelah mengajar masih punya waktu sekitar 1,5 jam ke depan atau lebih gitu ya, untuk melaksanakan pengembangan diri guru yang pada kali ini akan diisi dengan praktik baik yang akan diisi oleh Pak Yopi. Bagaimana budaya positif yang sudah dilakukan Pak Yopi selama pelaksanaan baik itu mengajar ataupun yang lainnya yang dilaksanakan selama menjadi guru di SMA Negeri 1 Cibinong. Tentunya saya apresiasi sekali terhadap kegiatan positif ini karena ini akan mendapat wawasan, juga memang hal-hal yang memang harus kita kembangkan di masa-masa sekarang ini. Ibu Bapak sedikit mengulas dulu beberapa pekan ini ya, guru akan disibukkan dengan berbagai macam kegiatan. Di sini ada guru program yang sedang melaksanakan kegiatan guru programnya. Pada hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama diseminasi budaya positif dari Pak Yopi yang latih. Sebelumnya ada pantun dulu dari saya. Ya, boleh ya? Tentunya singkat sih sebenarnya. Singkat cepat di atas antep. Lebih cepat makin mantap.
Silakan Pak Yomi. Kita belajar ya, kita belajar. Baik Bapak Ibu, di budaya positif sebetulnya ini adalah tugas saya di grup penggerak di modul 1 di 4 yang dimana ini masih paket modul 1 sebenarnya. Paket modul itu ada 4 modul, yang terakhir ini adalah modul budaya positif yang dimana nanti saya akan coba itu. Ini adalah budaya positif. Nah, sebelum itu saya pengen tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu untuk mewakili kegiatan hari ini. Coba cukup diri Mas satu atau 2 3 silakan dengan ini aja ini 1 3 2 silakan. Boleh? Ajukan tangan dulu. Oh, ada yang 1 ada yang 2. Coba saya pengen dengar dulu dari yang 1 Ibu Vera silakan juga. Kenapa menjadi nomor 1? Ya, semangat saya oleh anak budaya positif. Baik, ada yang 2 tadi buat bahasanya. Dua, karena kayaknya saya sedang trauma di kata modul. Oh, seperti itu. Ada lagi yang menyampaikan? Oh, kenapa ini Bu? Ya, saya juga dua, karena pagi-pagi sudah bermahasiswa pelajar yang banyak banget tugasnya. Biasa memang betul. Ada yang ingin dia? Ada yang tidak? Tidak. Oke, terima kasih. Oke, apapun itu perasaan kita hari ini ngomongin, semoga kegiatannya kita hari ini kita bikin happy aja ya. Kita apa namanya sekarang kita gerakan dulu badan kita supaya lebih bersemangat. Yang silakan bersemangat. Silakan. Silakan. Berdiri silakan berdiri.
jasa kita perkirakan ya kita budaya positif yang akan saya sampaikan, kemudian analisis kasus, refleksi, kemudian penulis. Oke, Bapak Ibu, nah kita berkomitmen hari ini ya, kita sebelum memulai ke acara ya, kita manfaatkan waktu ini, hargai waktu ada beberapa menit lagi sampai pukul 15.30 cuma 30 menit lagi kurang lebih. Ya silakan kita manfaatkan dengan maksimal kegiatan acara hari ini, kegiatan hari ini. Kemudian silakan Bapak Ibu untuk membuat catatan ya. Untuk membuat catatan silakan kalau ada yang penting perlu dicatat. Jika Bapak Ibu di sini ya perlu dicatat silakan untuk dicatat. Kemudian please hadir seluruhnya ya, saya mohon hadir seluruhnya, jangan sampai Bapak Ibu di sini hadir tapi jiwanya kemana-mana ya. Kemudian silakan Bapak Ibu kalau ada kepentingan dan lain sebagainya silakan untuk bertanya apa terkait, silakan untuk mohon izin untuk ada keperluan. Kemudian Bapak Ibu kita saling menguatkan dan saling mengotis dan menguatkan ya, jangan saling menjatuhkan kalian. Ini dan sebagainya kita harus saling mendukung dan saling membangun. Nanti kita diskusikan bersama-sama kalau ada sesuatu hal yang akan didiskusikan. Kemudian yang terakhir boleh makan dan minum, namun saya sebenarnya nggak ada di sini. Ada teman air doang ini yang mohon maaf Bapak Ibu ya. Kita namanya puasa ya, kita sepakati saja kalau untuk komitmen kegiatan hari ini ya silakan yang ditampilkan di sini silakan dilaksanakan. Ya, kita komitmen kita untuk kegiatan hari ini. Enggak lama kok kita hargai waktu tahun 30. Lanjutkan. Oke, baik Bapak Ibu, filosofi kinerja Dewantara di modul 1.1 yaitu tentang pemikiran filosofi kinerja Dewantara. Yang pertama kita adalah ini refleksinya kita mau ada berbagi ya, kalau tujuan pembelajaran sudah mungkin kalau di yang di Kemendikbud itu adalah pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial ada ya. Kalau zaman kolonial kan hanya belajar itu menghitung katanya, baca nulis menghitung. Itu juga untuk kepentingan pegawai, jadi hanya untuk bangsawan aja itu. Nah sekarang alhamdulillah semua sudah berangkat aja. Kemudian Bapak Ibu di sini ada kerangka pemikiran hadir, dasar-dasar pendidikan, kemudian ada ini ada program juga dan taman anak. Jadi zaman dahulu Ki Hajar Dewantara itu membentuk taman anak ya Bapak Ibu. Kemudian ini yang paling penting juga kita itu sebagai pendidik ya, ada Ki Hajar Dewantara itu pendidikan dan pengajaran itu sangat berbeda sekali. Di mana pendidikan itu ada yang bisa menjelaskan apa itu pendidikan dan pengajaran kenapa bisa berbeda? Dibantu? Ada? Boleh? Terima kasih. Pendidikan itu sebenarnya karakter ya, untuk membentukkan karakter, sedangkan pengajaran hanya menyampaikan secara kognitif saja, gitu ya. Itu. Jadi kalau sekarang kan afektif, kemudian kognitif, psikomotor, ya. Nah ini cenderungnya ke kalau pendidikan psikomotor dan afektif, ya. Kalau kognitif di pengajaran. Baik Bapak Ibu, kemudian kita juga disesuaikan dalam mengajar itu disesuaikan dengan kodratnya, ya. Ada kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Ini kodratnya. Ya kemudian di sini ada bentuknya seni irama dan sebagainya. Kemudian pendidikan. Nah kita juga sebagai guru atau pendidikan kita harus menuntun, Bapak Ibu, ya, menuntun, ya, dengan sistem makmum. Kemudian lanjut. Nah Bapak Ibu dasar-dasarnya ini, ya, dalam Ki Hajar Dewantara itu tugas kita itu adalah menuntun kodrat anak, ya Bapak Ibu, dengan trilokatnya Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingaso, Suntulodo, Ingmadya, Mangkaso, dan Suntuli adanya. Nah, gitu ya. Kemudian itu sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian itu untuk memperbaiki laku siswa, Bapak Ibu ya. Tidak itu ditugaskan menjadi tidak hanya skill pintar di akademik, tapi juga kita untuk memperbaiki laku siswa. Kemudian kita juga harus meyakini Bapak Ibu ya, bahwa anak itu bukanlah kayak konsep tabula rasa gitu ya. Jadi tas kosong. Tapi di Ki Hajar Dewantara ada garis-garis kecil yang garis-garis tipis yang perlu kita tebalkan. Jadi anak itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing dari bawaannya. Ya. Itu kemudian juga ada filosofi. Nah kita juga guru itu ibaratkan petani, Bapak Ibu ya. Kita itu ibaratkan petani. Kenapa petani?
Karena kita itu hanya menuntut tumbuhnya peserta didik atau murid. Gimana caranya? Yaitu dengan cara budaya positif. Nanti kita menumbuhkan kalau misalnya kita menanam jagung, kalau misalnya sudah nanam aja dibiarin atau dibiarin bukan dipupuk dari bawah, apa yang akan terjadi? Ya, mungkin bisa mati kalau itu tanahnya kambuh, kemudian tanahnya kering. Ya, atau tidak dipupuk, tidak dijaga dari hama dan serangan hama dan sebagainya, otomatis akan tidak tertumbuh seperti itu. Nah, kita itu ibaratkan petani, betul, ibaratkan petani itu kita harus merawat, menjaga, memberi pupuk, ya, kemudian menjaga keasaman tanah dan sebagainya, sehingga menjadi tumbuh sesuai dengan kodratnya. Ya, paling ketiga akhirnya diharapkan berarti tumbuh yang boleh mengerti, ya, dengan cara apa? Bermain. Kemudian kebebasan juga belajar. Baik Bapak Ibu, nah ini kita mulai ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Apa itu? Nah ini adalah istilahnya kita mengontrol diri, ya, atau teori kontrol. Nah Bapak Ibu, saya ingin praktekkan supaya Bapak Ibu tidak bosan juga. Coba kita praktekkan Bapak Ibu dengan teman sebangkunya. Silakan kepalkan tangan yang sebelah, ya, yang sebelah, atau tulis di kertas sedikit. Diperkirakan aja ya, diperkirakan genggam sesuatu yang sangat berharga. Temannya, teman genggam sesuatu yang sangat berharga jangan berdebat itu, digenggam aja, kepalakan tangannya. Anggap kita di kepala tangan kita itu sesuatu yang berharga, Bapak Ibu. Nah, teman yang sebelahnya lagi, tolong rayu, bujuk, ya, kemudian bagaimana caranya supaya bisa membuka itu. Silakan, bersama temannya. Silakan. Bergantian. Contoh, silakan berbicara, silakan rayu, silakan gunakan kata-kata budaya, silakan. Saya kasih 2 menit untuk merayu, untuk memberikan ucapkan kata-kata. Silakan, Bapak Ibu, mau memarahi silakan, mau merayu silakan, mau dikritik silakan, terserah. Yang penting Bapak Ibu berusaha membuka itu, membuka kepalanya, sesuatu yang berharga di kepalanya. Sudah, betul, betul ya. Ada yang berhasil membuka? Ada? Coba diceritakan kenapa bisa terbuka. Ibu Nida udah belum saya rayu udah dibuka. Oh gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bercerita kenapa sudah bisa terbuka? Ada yang bisa terbuka atau belum terbuka? Oke, siap. Sudah bisa dibuka ya? Oke, silakan. Kenapa bisa dibuka? Ya, kan pas Dewi gini, Ibu Dewi cincinnya bagus, dibuka gini. Dibuka dong. Oke. Sekarang saya mau tanya kenapa alasannya dibuka, Bu? Kenapa alasannya dibuka, Bu? Kan itu sesuatu yang berharga, kenapa bisa? Sini itu kan tertarik sama cincin saya, katanya cakep, lucu, siapa tahu kan dia nanti ikutan beli. Oh. Ada promosi. Oke, baik. Terima kasih, kasih tepuk tangan dulu kita semua, Bapak Ibu. Oke. Terima kasih ya. Dalam teori kontrol, barusan ada yang berhasil membuka atau saya lupa. Kenapa ditanya yang belum terbuka? Ada yang lagi yang tidak terbuka ya? Banyak ya. Coba saya berikan. Siapa yang bersedia? Oke. Kenapa kamu menjadi rapat-rapat itu? Saya nggak berani. Oke, silakan boleh kenapa bisa tertutup. Ya, di sini dulu.
Kalau pas orang gak bisa meraih orang, saya meraih Pak. Saya meraih dari sayang saya, ketika saya mau memaksakan untuk bercongkel gitu, takut menyakiti Pak. Aku ini coba congkelnya aku. Iya. Aku menyakiti, makanya memaksakan. Terima kasih banyak. Nah, undangan yang berhubungan yang bercerita ada tidak bisa. Kalau cerita dibuka berhasil dibuka ada tidak. Tadi kita sama-sama mengapakan sana. Terus balik itu apa buka atau balik dia yang membuka gitu. Jadi nanti yang kedua buka, oh kita membuka karena pada dasarnya kita tidak mau terus orang lain ya. Oke, terima kasih Bang Iko. Ya, kasih tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ini adalah teori kontrol yang dimana Bapak Ibu ternyata tadi ada yang membuka, ada yang tidak membuka. Secara tidak langsung Bapak Ibu itu sudah terkontrol sama orang lain, bila dikendalikan sama orang lain. Ya, tadi Bapak Ibu kan, saya jaga nafas hati, ya, jaga apa mana di barang saya. Meskipun dimana, dibuka dan sebagainya, dimarahi dan sebagainya, saya tidak terpengaruh karena itu barang saya. Berarti tidak bisa dikontrol orang lain. Sedangkan yang terbuka itu mulia di sini adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Ya, kalau sudah punya keyakinan atau punya disiplin diri, otomatis sudah punya saya pengen menjadi, misalkan contoh anak-anak ya. Kalau anak-anak saya menjadi atau saya pribadi aku ingin tahun depan harus jadi A misalkan. Oh berarti kita harus berusaha meraihnya, mendisiplinkan diri, gitu ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan tidak bisa mendisiplin, makanya kita juga ke anak kenapa ini tidak harus dikasih tahu dan sebagainya. Berarti anak tersebut harus kita disiplinkan. Berarti orang lain yang harus mengontrol dia, harus mendisiplinkan. Kalau dirinya tidak bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, maka orang lain yang harus membantu mendisiplinkan. Baik Bapak. Keyakinan kelas ini nanti disepakati di keyakinan kelas, silakan anak-anak yang bersama guru itu membuat peraturan disesuaikan dengan peraturan sekolah, membuat keyakinan di dalam kelas. Kalau kesepakatan kelas mungkin Bapak Ibu aja dengan anak, gitu. Bapak Ibu mungkin dengan anak ya. Silakan kita sepakati ini. Bisa jadi kan ibu yang membuat atau bapak yang membuat nih pelajaran saya tidak, contoh saya kalau misalkan kalian dari olahraga harus memakai sepatu misalnya sepatu sport, jangan sepatu portable. Nah gitu, satu. Kemudian pakai training, pakai kaos olahraga dan sebagainya. Ya, kalau tidak mungkin ya konsekuensinya salah satunya kamu mungkin tidak ikut olahraga dulu dan atau kalian tiba-tiba memakai pakaian olahraga seperti itu. Ya itu, kalau kesepakatan itu antara bersama. Kalau keyakinan itu antara satu-satu ya. Kemudian maksudnya antara kamu dan aku gitu ya. Jadi kesepakatan kelas. Atau kalau keyakinan kelas mungkin dibuatnya secara bersama-sama sih. Sebetulnya mirip, asal tujuannya aja mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Salah satunya yaitu nilai nilai-nilai atau nilai profil kerja kerja yang akhirnya pada situ. Ya, kenapa dibuatkan keyakinan kelas? Tujuannya satu untuk menuju ke profil pelajar Pancasila itu yang diharapkan seperti itu. Ya, itu mungkin kesepakatannya hampir sama, antar hanya saja isi aja yang berbeda. Tapi kalau kesepakatan itu gimana Pak ini cuma aja diksinya aja atau pemilihan kasanya yang harus diperhalus mungkinnya Bapak Ibu. Kalau misalkan kamu dilarang berarti harus dengan bahasa halusnya apa? Lanjutkan Bu. Gini Ibu. Oke. Nah, oke Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu yang guru IPS tahu nih 5 dasar kebutuhan 5 kebutuhan manusia, dasar manusia itu ada 3 yang berhubungan dengan biologisnya. 1, sandang, pangan, dan papan atau sekunder, primer, sekunder, sama tersier. Itu adalah kebutuhan yang biologis ya Bapak Ibu. Nah ini untuk bertahan hidup biologis ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan secara psikologis apa? Ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di situ ya. Kemudian ada juga penguasaan ya, rasa berkuasa. Kemudian ada kesenangan, ada kebebasan juga. Itu adalah 5 dasar kebutuhan
uang Islam. Oke, lanjut. Oke, Bapak Ibu, yang 5 proses kontrol ini adalah yang diterapkan oleh seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol yang tadi. Ya, dari 5 proses kontrol tersebut adalah di sini ada penghukum, pembuat, yang membuat terserah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, Bapak Ibu, ini adalah dari 5 proses kontrol dalam menangani apa yang sudah diterapkan di sekolah. Nah, ini ada yang sebagai penghukum, ada pembuat terserah, teman, pemantau, atau menjadi manajer. Yang paling baik untuk yang diterapkan di sekolah kita atau di rumah kita. Silakan Bu. Ini mari kita simak. Ini penjelasan dari ini ya, narasumbernya sudah tadi. Kita simak ya, Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Di sini ada posisi penghukum, kemudian pegawai manajer, buat atau bersalah, dan manajer dan lainnya ya. Ini ada pertanyaan. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu.
Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Ya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu,
Saya lupa Ustaz, saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghargai tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian akan menata alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih udah kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Itu ada beberapa ya. Nah, lanjut Bu. Ya, mohon izin untuk meminta waktunya sebentar lagi. Nah, ada 2 materi lagi. Sebetulnya disampaikan 1 materi, kemudian refleksi terakhirnya. Ya, Bu. Nah ini kita menggunakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi. Nah, kemudian dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, gitu Bapak Ibu ya, itu menurut dosen juga. Kemudian lanjut. Nah ini kita lakukan segitiga restitusi seperti ini bisa diterapkan juga melalui segitiga restitusi. Ya, di sini ada segitiga restitusi, kemudian ada menstabilkan identitas ketika ada bermasalah, kemudian validasi tindakan. Kemudian juga menanyakan keyakinan. Kemudian lanjut. Ini mohon maaf, ini 1 video lagi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas
positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan inovasi berlandaskan pada teori kontrol Dr. Jürgen Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1.
membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan. Lanjutkan Bu, ini adalah satu video lagi, mohon maaf lagi, ini terakhir ya, ini terakhir, mohon waktunya sebentar. Ini adalah tentang disiplin positif tadi sudah ya saya sampaikan bahwa di sini adalah main mappingnya ya Bapak Ibu. Di sini ada metode motivasi, itu motivasi intrinsik, yaitu untuk menghindari hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau lain sebagainya. Kemudian ada keyakinan, Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Di bagian-bagian yang terpenting di sini, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu suatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah itu ya, yang poinnya yang penting ini adalah Anda tidak bisa mengontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol. Makanya tadi ada salah satu dengan kepalan tangan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengontrol diri, ya tidak terbuka ataupun tidak tertutup. Itu berarti kalau terbuka berarti bisa dikontrol orang lain, ataupun sebaliknya, ya Bapak Ibu. Lanjutkan Bu. Ini mari kita simak ya Bapak Ibu, ini rangkumannya. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif
adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian, hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik: memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasihati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu
Pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Ya, baik Bapak, kasih tepuk tangan untuk kita semua terakhir. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, ini adalah video terakhir ya, sekaligus kesimpulan dari yang tadi ya. Kemudian yang pasti kita semua harus menciptakan dunia lingkungan yang inklusif, aman dan nyaman untuk bersaing agar bisa dapat tumbuh dan berkembang ya sesuai dengan kodratnya, atau bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan cita-cita yang kami harapkan. Oke Bapak Ibu ya, boleh ada yang mau menyampaikan sedikit saja refleksi untuk menutup kegiatan hari ini? Apakah ada yang bersedia untuk menutup atau memberikan refleksi atau tanggapan apa hal yang menarik menjadi pengalaman baru bagi Bapak Ibu pada sesi pagi ini, siang ini, hari ini? Ada Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bu. Hari ini saya mendapatkan pelajaran bahwa sebelum kita memulai KBM itu di awal tahun sebaiknya kita membuat kesepakatan kelas agar bentuk hukuman atau apapun lah itu kepada siswa mereka udah tahu sebelumnya, jadi tidak mengagetkan. Begitu itu saja Pak, terima kasih. Ya, kita kasih tepuk tangan dan saya. Memang kita sebelum melakukan awal tahun mungkin biasa sudah melakukan kesepakatan kelas yang dinamakan, kalau sekarang mungkin dinamakan dengan keyakinan kelas. Cuma tadi kesepakatan kelas mungkin bahasanya yang harus diperhalus ya, Pak. Kesepakatan mungkin ini sekarang diperhalus saja menjadi yang kalimat-kalimat positif seperti itu ya. Baru itu untuk kegiatan hari ini alhamdulillah dari awal sampai akhir sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir kemudian mengikuti sesi pada siang ini. Saya pribadi bukan berarti membandingkan atau menghakimi dan sebagainya. Tetap pada prinsip atau pribadi masing-masing, entah itu menjadi posisinya sebagai A, B, C atau seterusnya, tetap dalam keyakinan Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu yakin, lanjutkan ya, dapat merubah kita hanya menuntut ya peserta didik. Kalau Bapak Ibu yakin terhadap apa yang dilakukan Bapak Ibu terhadap peserta didik, lanjutkan selama itu baik ya, gitu Bapak Ibu ya. Itu saja untuk saya. Terima kasih atas kesempatan pada siang ini bisa berbagi praktik baik apa yang sudah saya pelajari ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya narasumber yang hari ini mengisi, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Yopi yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tentang budaya positif, dan saat ini juga sedang kita pelajari bersama di Sista Praja. Dan alhamdulillah ini semakin membuka pikiran kita, dan mungkin juga beberapa materi itu bisa diterapkan oleh para tim komdis. Di tempat mana di antara 4 itu yang bisa kita terapkan? 5 ya, 5. Dan mungkin kalau belum ada kesepakatan kita ganti menjadi keyakinan dan sebagainya. Ya itu aja mungkin Bapak Ibu. Terima sekali untuk Bapak Yopi yang sudah memberikan materi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan pada kegiatan ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Memidah.